Oke, dalam kalender Kristen, ada satu hari yang jadi semacam jembatan antara perjamuan dan pengorbanan. Namanya Kamis Putih. Mungkin Anda udah sering dengar ya, tapi apa sih sebenarnya esensi di balik nama dan tradisinya? Yuk kita bedah bareng-bareng makna mendalamnya. Jadi pertanyaannya simpel, apa sih makna sejati di balik Kamis Putih? Kenapa satu hari ini bisa jadi pilar yang begitu penting dalam pekan suci sebelum Paskah? Nah, jawabannya ternyata ada di 3 peristiwa kunci yang terjadi pada malam terakhir Yesus. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kamis Putih itu adalah hari Kamis sebelum Minggu Paskah. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar hari Kamis biasa. Ini tuh kayak gerbang pembuka menuju 3 hari paling sakral dalam kalender Kristen yang kita kenal sebagai Trihari Suci. Nah, untuk benar-benar paham signifikansinya, kita perlu sedikit flashback nih. Kita mundur ke malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Di malam itu, ada 3 momen kunci yang jadi fondasi dari hari ini. Ketiga peristiwa ini saling nyambung. Pertama, ada perjamuan terakhir, momen kebersamaan yang intim banget. Terus yang kedua, pembasuhan kaki. Ini sebuah pelajaran kepemimpinan yang radikal. Dan yang ketiga, yang paling penting, penetapan Ekaristi atau perjamuan kudus, sebuah ritual yang terus diulang sampai ribuan tahun kemudian. Yuk kita lihat lebih dekat salah satu yang paling simbolis. Coba deh bayangin ini, seorang guru, seorang pemimpin berlutut buat membasuh kaki murid-muridnya. Wow, disitulah kekuatan dari peristiwa pembasuhan kaki. Ini adalah tindakan yang benar-benar menjungkir balikan semua konsep soal status dan kekuasaan. Dan secara brilian mendefinisikan kepemimpinan sejati itu ya, pelayanan. Nah, kisah tentang pelayanan dan kerendahan hati ini membawa kita ke nama harinya. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya disebut Kamis Putih, bukan Kamis yang lain? Ternyata, kata putih ini punya simbolisme yang kaya banget. Jadi, kenapa putih? Apa coba hubungannya sama makan malam bareng dan basuh kaki? Jawabannya ada di makna di balik warna itu sendiri, yang melambangkan kebersihan dan niat yang tulus. Jadi gini, warna putih di sini itu melambangkan 3 hal. Pertama, kesucian yang dibutuhkan untuk ikut dalam Ekaristi. Kedua, kasih dan pengorbanan yang jadi jantung dari perjamuan terakhir. Dan ketiga, hati yang bersih. Sebersih kaki yang baru dibasuh yang jadi syarat utama buat melayani sesama. Ketiganya ini adalah pilar spiritual dari hari Kamis Putih. Tentu aja, makna yang dalam ini bukan cuma catatan sejarah, makna ini dihidupkan lagi setiap tahun dalam tradisi gereja. Jadi, gimana sih perayaan Kamis Putih kelihatannya di zaman sekarang? Di banyak gereja, Anda bakal melihat gema dari malam terakhir itu. Ada misa khusus yang khusyuk, seringkali diikuti dengan ritual pembasuhan kaki yang simbolis, di mana pemimpin gereja meneladani tindakan Yesus. Dan tentu saja, puncaknya adalah perjamuan kudus, kelanjutan langsung dari penetapan Ekaristi ribuan tahun yang lalu. Penting banget buat kita lihat Kamis Putih ini bukan sebagai hari yang berdiri sendiri, tapi lebih kayak babak pertama dari sebuah drama 3 bagian. Ini adalah malam yang penuh keintiman dan persiapan, yang kemudian membawa kita kesedihan Jumat Agung, dan akhirnya menuju sukacita kebangkitan di Minggu Paskah. Ini adalah sebuah perjalanan, dari pelayanan ke pengorbanan, dan berakhir pada kemenangan. Kalau kita harus merangkum semua makna, simbol, dan tradisi ini jadi satu pesan utama, pesan itu adalah pelayanan. Jadi, poin krusialnya ini nih, Kamis Putih itu ngajarin kita pelajaran abadi tentang pentingnya kerendahan hati dan pelayanan yang tulus ke orang lain. Ini bukan soal siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi siapa yang paling mau melayani. Itulah intisari dari semua yang kita bahas hari ini. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah paham semua ini, coba kita pikirkan, gimana ya kalau semangat pembasuhan kaki itu kita bawa benar-benar ke dalam hidup kita sehari-hari? Gimana nilai kerendahan hati bisa mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan orang di sekitar kita? Mungkin itulah pesan abadi dari Kamis Putih. Terima kasih sudah menyimak.